Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Bapak Ibu yang saya muliakan, puji syukur selalu kita sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang berkah, dapat kita berkumpul di salah satu rumah saudara kita dalam rangka wirid bulanan Jamaah Masjid Darul Jadid, yang insya Allah dengan niat yang ikhlas bersama di dalam hati sanubari kita, langkah-langkah Bapak Ibu dari rumah masing-masing menjadi langkah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di sini semua mendapatkan nilai-nilai yang positif, nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah orang-orang yang terbaik di dalam ibadah nantinya. Saya yakin dan percaya melihat dari wajah-wajah yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga ini semuanya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tak mau masuk surga? Kalau ibu-ibu cari itu pula di luar tuan. Yang tak lama tuan. Di kesempatan malam hari ini, setiap perbuatan yang baik akan dibalas Allah dengan yang baik pula. Makanya apa nilai positifnya yang kita dapatkan pada hari ini? Man salaka tariqan yatlubul ilma sa'alallahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang selalu melangkahkan kakinya untuk jalan menuntut ilmu, ya? Ini kita menuntut ilmu ini, Pak. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, ibadah itu bukan sedekah saja. Makanya berbeda sholatnya orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu. Berbeda pahala yang didapatkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu dengan orang beribadah dengan ilmu. Itu berbeda. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di kesempatan malam hari ini adalah kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing. Apa kata Nabi? Wasalaka tariqan minal jannah. Allah memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Maka inilah yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan Allah kesempatan yang dimana berkumpul bersama dalam rangkaian majelis ilmu, sekaligus menyambung ukhuwah tali silaturahim di antara kita. Siapa yang ingin dipanjangkan Allah umurnya, maka banyak-banyaklah bersilaturahim. Siapa yang ingin dibukakan Allah pintu rizkinya, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahim. Maka manfaat pertemuan kita pada malam hari ini begitu banyak kelebihan yang kita peroleh. Mudah-mudahan niat kita
tulus bersama ikhlas di dalam diri, datang kita ke sini bukan gara-gara makan gulai kambing, akan tetapi hadir kita di sini yang pertama dengan niat yang baik di dalam diri. Karena apa Pak? Mungkin banyak orang yang tidak seberuntung dengan kita pada malam hari ini. Makanya kalau saya hitung-hitung jamaah Darul Jadi itu banyak. Ya. Kalau datang semuanya tak, oh ini penuh rumah ini. Ya. Tapi masih ada di antara kita yang tidak tergerak hatinya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Khatamallahu, tertutup mata hati pendengaran dia untuk datang ke majelis yang seperti ini. Apa yang ada di pikiran dia? Selalu mengurusi, sibuk tentang urusan dunia. Buka jualan mulai jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tak ada waktu istirahatnya. Apa? Sibuk dengan urusan dunia. Maka secelaka-celaka manusia, kata Nabi, apa? Hubbud dunya wa karahatu minal maut. Terlalu cinta dengan urusan dunia dan lupa kepada urusan kematian. Itu secelaka manusia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak tergerak hatinya untuk datang ke majelis ilmu yang seperti ini. Maka inilah yang kita syukuri. Mudah-mudahan ini akan tetap terus berjalan sampai nantinya datang kita wirid bersama satu kalinya dalam sebulan, bukan satu kali seminggu ya Pak. Ini sekali sebulan ya, sekali sebulan ya. Satu kali dalam sebulan kita menuntut menimba ilmu pengetahuan, terlebih-lebih dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah panutan, contoh suri tauladan yang baik untuk kita umat manusia. Dan syafaat beliaulah yang kita harapkan pada hari perhisaban. Kalau saya tanya dulu, bapak-bapak, tahu enggak apa makna hari hisab itu? Siapa yang tahu? Hari perhisaban itu apa? Bapak ini banyak diam, entah ngantuk tak tahu lah. Apa makna hari hisab? Apa artinya hari hisab itu? Hari perhitungan, hari pembalasan. Di dalam surah Yasin nanti akan kita bacakan, di situ dibunyikan dia apa di situ dibuat? Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal Pak? Hafal? Kalau hafal ayat berapa dia dalam surah Yasin? Ayat berapa dia di surah Yasin Pak? Pokoknya surah Yasin lah Ustaz. Ayat berapa atau tidak wallahu a'lam. Nah, al-yauma natimu, pada suatu masa manusia dikumpul di hadapan Allah. Untuk apa? Mempersaksikan dari apa yang dia lakukan di kehidupan di atas dunia. Maka kalau baik amalnya, baik pula balasannya. Tapi kalau lalai amalnya, buruk amalnya, maka balasannya dengan yang buruk pula. Maka di kesempatan kehidupan kita yang serba singkat ini Pak, kita tak lama menjalani kehidupan ini. Berapa tahun? 70 tahun, 60 tahun. Kalau umat Muhammad sekarang Pak itu rata-rata paling kuat umurnya 60 tahun. Betul enggak? 70 sekarang sudah jarang. Makanya ini kalau saya lihat yang sudah 40 tahun ada sini.
Ada. Angkat tangan dulu yang sudah 40. Kalau 45 saudara. Tak ada ya. Enggak, kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini rata-rata 25 tahun usianya semua nih. Ya. Bisa dikali 2 ataupun bisa dibalik angkanya. Enggak, maksud saya biar ada bahan peringatan buat kita Pak dalam kehidupan ini. Ibarat kita berkendaraan di jalan raya, itu ada rambu-rambu lalu lintas yang wajib kita patuhi. Begitu dengan kehidupan ini. Dalam kehidupan kita ada rambu-rambunya Pak. Makanya kata Nabi, wa kullu minkum umri nabaliyatin harajatin minal kubur. Apabila sudah sampai umur manusia itu 40 tahun. Ada tadi yang sudah 40? Ini ingat-ingat ini Pak. Ini pesan yang Bapak bawa pulang nanti ke rumah sebagai bahan pikiran buat kita. Ini pesan Nabi. Apa kata Nabi? Apabila sudah sampai umur manusia 40 tahun. Yang merasa 40. Oh saya Ustaz tak 40, sudah 50. Makin terasa 50. Ya. Harajatin baliatin minal kubur. Sedikit demi sedikit pintu kubur itu mulai terbuka Pak. Kalau kita contoh Nabi itu jatah umurnya diberikan Allah cuma 63 tahun. Apa berapa? 53. Kalau ikut Nabi 10 tahun lagi, siap-siap lah Pak. Iya. Tapi kalau namanya kematian siapapun kita ikhlas. Ya. Iya. Tak bisa ditunda-tunda, tak bisa mengelak. Tapi kalau ditanya orang, Pak, udah siap mati? Belum Ustaz. Kenapa? Oh, belum cukup amal. Selalu itu alasannya. Ya, belum cukup ibadahnya Ustaz. Nah, tapi kalau batasnya 40 tahun, apa kata Nabi? Pintu kubur itu sudah mulai terbuka Pak. Mulai dipanggil-panggil nama kita. Mulai disebut-sebut nama kita Pak. Bagaimana Allah menyebutnya? Dia panggil kita Pak. Yo, ala ampe 10 tahun yo. Tahu salah yo. Orang ketika azan dipanggil, masuklah ke masjid. Tak usah duduk di kedai lagi megang bala anam. 40 tahun. Pergantian. Bagaimana prosesnya? Coba tengok. Secara berangsur-angsur kekuatan kita mulai dicabut oleh Allah. Dulu usia 30 tahun jalan masih lurus, betul tak Pak? Masih kuat badan kita. Masuk usia 40 tahun mulailah jalan tuh bengkok-bengkok sedikit, betul tak? Betul tak? Dulu usia 30 tahun rasa kita masih kuat. Apapun makanannya masih enak semua Pak. Tapi masuk kepala usia 50 tahun, datang calon mantu bawa sate kambing, tak berani kita lagi makannya, betul tak? Takut kumat kolesterol. Secara berangsur-angsur dicabut oleh Allah daripada kita. Begitu pula dengan rezeki kita. Makanya kalau adalah kita yang berumur sekarang, semakin dia berumur, semakin dia tua dan jauh daripada Allah. Inilah orang yang paling dimurkai oleh Allah di atas dunia. Sudahlah rambut putih, sudah kepala beruban. Hayya 'alas shalah, kata Ustadz Juanda dari masjid. Ustadz sajalah, katanya. Hayya 'alal falah, sendiri sajalah.
Tapi kalau di sini tidak. Saya yakin dan percaya kalau sholat berjamaah itu rame-rame di sini. Maksudnya rame yang tak hadir. Kalau yang hadir saya tahu tuh paling yang sudah bau-bau tanah, yang sudah dekat-dekat ajal ya hadirlah tuh. Makanya Pak ada filsafat mengatakan ini bagi kita semua nih pelajaran yang berharga. Ada pepatah mengatakan kalaulah tua contohlah seperti tua-tuanya padi. Tahu tuanya padi? Bagaimana dia? Semakin tua semakin berisi, semakin rundut. Jangan contoh seperti tua-tuanya kambing. Bagaimana kalau tuanya kambing? Semakin tua semakin bau. Kalau kambing itu semakin tua semakin bau itu Pak. Dari mana Ustaz tahu? Pernah Ustaz cium rupanya? Tidak. Orang yang punya kambing bilang. Tapi ada kelebihan dia Pak. Semakin tua semakin mahal harganya. Apa yang saya maksud? Terkadang risih di mata kita sendiri. Sudahlah berkepala 50 tahun umurnya. Jangankan untuk beribadah yang baik, urusan sholatnya saja tidak pernah beres. Risih di mata kita. Terkadang rumah tak jauh daripada masjid. Kalau tidak sholat sekali setahun tak pernah dia datang ke masjid. Pernah tidak datang Bapak ke masjid? Pernah. Kapan? Waktu sholat hari raya katanya. Berarti sekalinya dia setahun pula masuk masjid. Sampai-sampai sajadah di masjid itu rindu sama dia. Masuk dia di pintu masjid apa dibilang sajadah tuh? Lama tak basuh bang 1 tahun katanya. Saking lamanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kalau kita mencari hakikat kebahagiaan di akhirat itu, kebahagiaan itu bukan kita peroleh gara-gara kita kaya, tidak. Gara-gara punya harta tidak, tak jadi jaminan. Kalau Allah memuliakan manusia gara-gara harta, mungkin bukan kita yang pertama masuk surga. Masih banyak yang lebih kaya dengan kita. Masih kita ingat bagaimana kisah seorang Korun. Korun itu kaya Pak. Emasnya berlapis. Sampai dengan lapisan rumah Korun itu dindingnya terbuat dari emas. Begitu kayanya Korun. Sampai tangga mau masuk ke rumah Korun itu dilapisi dengan emas. Kita walaupun kaya sekarang yang punya toko Ameh pun belum ada yang mampu buat lantainya terbuat dari emas. Korun orangnya. Tapi apa jaminan masuk ke dalam surga? Tidak. Diabadikan di dalam Al-Quran, Korun itu ditenggelamkan Allah bersama hartanya. Kenapa? Gara-gara harta dia membuat dirinya sombong dan angkuh. Makanya kalau punya harta jangan sombong. Kaya jangan sombong. Di sini ada yang kaya sombong ini Pak. Pak. Ada yang kaya sombong di sini? Atau tak ada yang kaya di sini? Kaya sombong. Apa yang patut kita sombongkan? Tapi biasanya kalau yang kaya, yang betul kaya ya, yang benar-benar kaya itu tak sombong Pak. Saya sudah banyak jumpa. Kalau dia benar-benar kaya, itu tak sombong, itu dermawan orangnya biasanya. Yang sombong itu yang mana? Yang OKB, tahu OKB? Orang kaya baru biasanya itu sombong. Baru-baru kaya, baru punya rumah kontrakan 2 peta, jalannya pun tak di atas tanah lagi. 2 petanya rumah kontrakan dia jalan pun tak di atas tanah lagi. Kalau berjalan tak di atas tanah apa namanya tuh Bang? Kalau di kampung kami kuntilanak namanya tuh. Ya. Sombong. Nah. Kalau harta ukuran kebahagiaan belum jadi sebuah jaminan. Saya ini pengalaman sendiri Pak.
Ya. Oh, Ustaz, senangnya lah orang yang kaya tuh, Ustaz. Punya mobil, ya. Enak dipandang mata, duitnya tak kurang banyak. Jangan kita berpikir itu senang. Tidak. Saya ada jumpa Pak, duitnya banyak, kaya, mobilnya mewah. Nah, pas duduk di meja makan, di meja makan itu tak ada yang kurang Pak. Ada gulai rendang, ada ayam, lengkap semuanya. Tapi ketika makan, satu pun tak ada yang bisa dimakan. Apa yang bisa dia makan? Cuma ubi rebus, ubi tawar. Kenapa? Sudah penyakitan, sudah kolesterol. Mendingan macam awak. Kaya tidak, tapi sekali duduk di meja makan, oh, bertambu-tambu. Ya. Berarti tak ukuran. Apa nikmat kehidupan itu sesungguhnya? Nikmat kehidupan itu sesungguhnya ada satu amal namanya amal jariah yang tidak pernah terputus pahalanya. Makanya kalau kita berbicara tentang pahala jariah, pahalanya itu mengalir, tak pernah putus. Walaupun tak ada kita di atas dunia ini, pahala itu mengalir. Mana dia Ustaz? Yang pertama, rutinkanlah bagi diri kita untuk selalu melakukan sholat kalau bisa dengan berjamaah. Itu Pak. Makanya kalau kita hidup di zaman Nabi, kita repot dibuatnya Pak. Kalau Nabi, saya cerita sedikit sejarahnya. Ya. Nabi itu dengan sahabat-sahabat, ketika Nabi memimpin sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi itu berputar 180 derajat menghadap kepada jamaah makmumnya. Dia tengok makmumnya ke belakang. Dah. Ketika dia lihat satu persatu, apa dia tanya kepada sahabat? Asyahidul bulan, asyahidul bulan, asyahidul bulan, kata Nabi. Mana si bulan? Mana si bulan? Mana si bulan? Kenapa mereka tidak datang sholat? Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak datang sholat, saya akan bakar rumahnya, kata Nabi. Itu Nabi. Saya sekian banyak hadis, hadis inilah yang tak berani saya mengamalkannya, Pak. Tak pernah saya amalkannya. Kalau saya amalkan kacau. Ya. Pas tiba-tiba saya imam dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya tengok ke belakang. Mana Pak RT? Mana Bapak Sibulan? Mana Pak Kapling? Kenapa mereka tak datang sholat? Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak datang sholat, saya bakar rumahnya. Kacau saya, Pak. Nabi begitu. Tapi kalau Pak RT kita rajin sholat mungkin dah. Kalau tersindir, masukkan aja dalam kantong, tak usah masukkan dalam hati. Saya agak pedas cerita karena apa? Tak ada ceramah memble-memble gitu, tak ada. Ya. Yang perlu itu panjang-panjang pun ceramahnya tak ada gunanya. Yang penting simpel dapat kita amalkan. Ya. Yang penting bagi kita itu perubahan. Ya. Kalau kita tak berubah-ubah sampai usia 50 tahun belum ada perubahan, nauzubillah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ditanya sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, man khairukum ummati, siapakah umat yang terbaik di antara kami? Apa dijawab oleh Nabi? Khairukum ummati wa tola'il umri wa hasuna amalu,
Manusia yang terbaik di antara kamu nantinya, manusia yang diberikan Allah panjang umurnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik tingkah lakunya. Semakin panjang umurnya, semakin dekat dia dengan Allah. Dan sebaliknya, siapakah manusia yang paling rugi di atas dunia ini? Manusia yang diberikan Allah kesempatan hidup yang lebih lama. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dia beribadah kepada Allah. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dia untuk mengingat Allah. Inilah manusia yang paling rugi dan paling celaka di atas dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya di kesempatan malam hari ini, itulah yang dapat kita jadikan sebuah pedoman ilmu bagi diri kita. Ya, kalaulah kita berkacalah untuk diri sendiri. Ya, baca. Allah masih bersyukur kita. Ya, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini. Saya melihat dan yang dampak yang saya rasakan pada akhir-akhir ini, kurang lebih kalau kita menghitung ya, dalam situasi wabah pandemi corona ini sudah hampir kita masuk 1 tahun, Pak. Tak terasa ya, udah 1 tahun sampai sekarang belum lagi habis. Entah apa yang terjadi, entah permainan ataupun politik di dalamnya, tak tahulah kita. Saya yang paling tak sukanya sampai sekarang, karena saya seorang guru, saya seorang tenaga pendidik, ya. Anak-anak kita sekarang dunia pendidikannya sudah semakin hancur. Gara-gara apa? Sekolah sampai sekarang belum dibuka. Bahkan anak-anak kita disuruh sekolah di rumah. Kalau di rumah itu bukan sekolah anak kita, yang sekolah itu maknya. Jadi kalau alasan protokol kesehatan di sekolah itu bisa diterapkan. Kenapa saya bilang begitu? Apa salahnya? Umpamanya siswanya ada 30 orang. Ya, kita buat aja 2 rombel. Ya, 2 shift kita buat. Jam sekian sampai jam sekian buat 15 orang. Dah, kasih anak masker. Kasih tempat cuci tangan. Kalau untuk protokol kesehatan, dah, itu pun tak terlaksana. Yang buat kita tidak suka, kenapa sekolah tutup sementara tempat hiburan buka ya? Itu multu ramai itu. Takut orang corona di sana. Oh, yang paling ramai sekarang pantai itu, Pak. Coba tengok di pantai sana. Ya, semenjak ada jalan tol Dume Pekanbaru, luar biasa, tak takut orang corona. Tapi kenapa di sekolah kita pendidikan? Makanya kita tidak tahu. Makanya hati-hati sekarang, Pak. Ya, sekarang aneh. Kalau demam-demam sedikit, tahan-tahankan aja lah di rumah. Kalau bisa beli obat di kedai aja lah. Kalau sempat periksa ke puskesmas, bahaya. Ya, ngeri sekarang. Jadi intinya apa? Dari kacamata Islam kita memandang iman dalam diri kita, ini adalah ujian Allah, tapi ujiannya masih kecil. Mana ujian yang besar nanti akan datang. Ini wabah corona ini masih kecil ini, Pak. Peringatan ini bagi kita manusia. Kenapa ini datang? Karena pola hidup manusia itu sudah jauh dari akhlak yang baik. Kenapa? Coba tengok. Dulu pertama sekalinya corona ini tidak berasal di Indonesia. Dari mana dia berasal? Dari negara luar sana, negara Cina sana. Kenapa di sana? Di sana pola hidup manusia orang-orang kafir itu tidak takut dosa. Di sana coba tengok hidupnya. Perempuan sesuka hatinya berzina. Bahkan ada yang melegalkan perzinahan antara seorang anak dengan seorang ibu kandungnya. Itu di negara Cina sana. Nah, ada yang lebih miris lagi apa? Laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Perempuan dengan perempuan boleh menikah. Itu yang mereka lakukan di sana. Ingat, dunia ini milik Allah. Rusaknya muka bumi ini karena ulah tangan manusia.
Bagaimana kalau Allah menurunkan azabnya? Nah, ija arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Resah kita semua dibuat corona. Dampaknya sampai di Indonesia. Ujian sedikit. Yang besarnya mana? Ketika bumi ini dilululantahkan oleh Allah. Tinggal menunggu masa dan waktunya. Ya. Makanya saya bilang, sekarang sudah terbalik arah, tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat, sudah banyak Pak. Kalau saya jejerkan satu-satu nanti tak siap-siap itu. Tanda-tanda kiamat itu sudah dekat mana? Banyak. Di kehidupan kita sehari-hari saja lah, coba tengok. Kalau saya tanya, mana orang kalau dalam sholat itu waktu sholat masuk, mana orang lebih banyak di pasar atau di masjid? Itu tanda kiamat. Orang sudah mulai lupa. Orang sudah mulai lupa. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, baik, sebagai wejangan buat kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah, disampaikan kita pada perbuatan yang baik, diturunkan kepada kita, diberikan Allah umur yang berkah agar kita menjadi manusia-manusia pilihan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.